Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita melihat keindahan taman-taman di dunia, mata saat memandangnya menjadi sejuk, hati berbahagia. Itu adalah merupakan sebuah fitrah saat kita melihat keindahan yang begitu luar biasa. Namun tahukah bahwa ada satu pemandangan yang jauh lebih indah dibanding taman-taman yang ada di samping saya? Di manakah tempat tersebut? Tempat tersebut adalah tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesuciannya, dengan keutamaan salat di dalamnya, yaitu adalah Makkahul Mukarramah dan Al-Madinah Munawwarah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita membahas tentang keindahan yang ada di dua tanah suci yang mulia ini. Di dua tanah suci tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mensyariatkan ibadah, yaitu haji dan umrah. Maka ibadah haji dan umrah merupakan ibadah yang sangat agung. Kita akan melihat bagaimana ibadah umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna in ijtunibatil kaba'ir." Sesungguhnya salat yang 5 waktu, kemudian Jumat dengan Jumat yang berikutnya, kemudian Ramadan dengan Ramadan berikutnya, terdapat penghapusan dosa di antara keduanya. Dan syaratnya adalah dengan tidak melakukan dosa-dosa besar. Namun ada hadis yang lain. Rasulullah SAW juga bersabda, "Al-umratu ilal umrati mukaffiratun lima bainahuma." Ibadah umrah dengan umrah yang berikutnya juga terdapat penghapusan dosa. Jadi misalnya, jika pada tahun yang lalu kita melaksanakan ibadah umrah, kemudian kita lakukan ibadah umrah pada tahun sekarang, maka di antara dua umrah tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kita. Bagi mereka yang sudah melaksanakan ibadah umrah, Allah mudahkan kembali untuk melaksanakan ibadah umrah di tahun-tahun berikutnya. Demikian juga ibadah haji. Rasulullah SAW mengatakan, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Sesungguhnya haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada pahala baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin di antara kita bertanya, "Ustaz, bukanlah hal yang mudah bagi saya untuk melaksanakan ibadah umrah." Sungguh, bagi mereka yang bersungguh-sungguh niatnya karena Allah ingin melaksanakan ibadah yang mulia ini, maka Allah mudahkan. Bagi mereka yang bersungguh-sungguh menabung hartanya untuk berangkat ke dua tanah suci ini, maka Allah mudahkan. Rasulullah SAW bersabda kepada sahabiah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Rasulullah SAW mengatakan bahwa pahala haji dan umrah biqadri nasabika wa faqrika, sesuai dengan pengorbanan engkau mengumpulkan harta demi berangkat menuju dua tanah suci ini, maka demikian juga Allah memberikan pahala senilai dengan pengorbanan kita. Maka mudah-mudahan bagi rekan-rekan kaum muslimin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedang meniatkan untuk berangkat haji dan umrah, Allah mudahkan. Allah berikan kelapangan rizki. Allah bukakan pintu rizki di mana saja. Dan Allah mudahkan dalam perjalanan sehingga ia diberikan ibadah umrah yang makbulah dan haji yang mabrurah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dengan wanita yang ingin melaksanakan ibadah umrah? Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, halin nisa'u jihadun?" Apakah bagi wanita ada kewajiban untuk berjihad? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Walin nisa'i jihadun la qitalan fi." Sesungguhnya bagi wanita ada jihad tetapi tidak ada peperangan. Maka Aisyah bertanya, apakah itu? Ternyata yang dimaksud jihad bagi wanita adalah ibadah umrah bagi wanita terhitung
sebagai jihad. Maka para wanita, kaum ummahat al-muslimin rahimakunallah jami'an, semoga Allah memudahkan langkah untuk melaksanakan ibadah umrah. Tentunya dengan bersama mahramnya, Allah mudahkan untuk berangkat ke sana melaksanakan ibadah. Semoga dengan demikian dihapuskan dosa-dosanya dan diberikan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir nasihat saya tentang ibadah haji dan umrah di tempat yang paling terindah di muka bumi ini, yaitu Masjid Nabi SAW dan Makkah Al-Mukarramah. Jika perjalanan menuju sholat dihitung sebagai penghapus dosa dan meningkatkan derajat, maka bagaimana dengan perjalanan menuju tempat yang mulia, yaitu Makkah dan Madinah? Tentu saja perjalanan ini akan menjadi perjalanan yang akan menambah pahala kita, menambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengibah, memohon kepada Allah di tempat yang mulia, yaitu di hadapan Ka'bah. Kita bisa mengunjungi Masjid Nabi SAW di Madinah Al-Munawwarah. Dengan itu hati kita menjadi lembut, hati kita menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memudahkan niat-niat kita untuk melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji. Semoga yang sedang menabung, mengumpulkan uang, semoga Allah berkahi dan Allah mudahkan. Semoga yang sudah mendaftarkan dirinya untuk melaksanakan ibadah haji atau sudah berniat untuk mendaftarkan ibadah haji, semoga Allah memberikan kemudahan dalam urusan kita. Demikian dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك